ya dari Ibu Hasanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak ini ya. Mohon penjelasannya ini ya mengenai keterbatasan dalam membimbing anak dan itu terjadi pada saya. Terima kasih. Dari Ibu Nur Hasanah. Jadi konteksnya secara umum ya Mas Ishak? Secara umum. Baik. Kalau memang kemudian kita merasa ada keterbatasan dalam membimbing atau mendidik anak, jadi begini. Pertama yang harus kita pahami, memang yang diberikan amanah untuk melakukan pendidikan, yang pertama, yang duluan melakukan dan dia itu menjadi pendidikan yang utama, itu adalah para orang tua. Ya memang ya. Jadi ketika Rasul mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidani yunasironi au yumajisani, itu ya tidaklah lahir seorang bayi kecuali itu dia lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat si bayi tadi bisa berpindah dari fitrahnya yang harusnya itu akan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, itu berubah jadi Yahudikah, Nasronikah, Majusikah. Itu adalah fa'abawahu disebut di situ. Jadi memang yang pertama tanggung jawab pendidikan itu ada pada orang tua. Nah, ketika kemudian orang tua itu merasa tidak memiliki kondisinya itu normalnya. Kalau memang kemudian dia itu mendapatkan amanah seperti itu, kan berarti dia harus memampukan diri, Mas Isa. Kewajiban berikutnya mengikuti konsekuensi dari dia punya tanggung jawab mendidik anaknya, berarti dia harus mendidik dirinya dulu. Maka dia harus ngaji, dia harus belajar, dia harus menguasai bagaimana. Harus pintar dulu berarti orang. Iya, harusnya begitu. Idealnya ya. Karena dia kan sebelum anaknya lahir, dia kan juga sudah muslim, Mas Isa. Muslim itu ketika dia itu mengikrarkan dirinya saya itu adalah muslim, dia konsekuensi keimanannya wajib dekat pada syariat. Walaupun terlambat misalkan. Mu'alaf sekalipun, ya kan? Misalkan mu'alaf sekalipun, maka kan dia wajib untuk supaya bisa terikat kepada syariat, dia harus belajar, kan begitu kan ya. Seringkali saya sampaikan, belajarnya yang mana? Kalau memang itu kemudian sudah kadung banyak hal yang tidak diketahui, begitu kan ya. Itu kan sering saya kasih usulan atau tipsnya itu, kalau dari sisi urutan begitu ya, dari sisi urutan kalau terkait dengan syariat yang mana yang mau saya pelajari dulu, sesuaikan saja dengan apa yang kemudian akan menjadi amal terdekat Anda, begitu. Ya kan? Kalau akidahnya sudah, lalu mau terikat kepada syariat, tapi nggak ngerti, ilmunya masih kurang banyak. Sekarang mau beramal tentang apa? Oh, anak saya masih kecil-kecil, atau saya mau melahirkan, atau saya mau menikah. Ya, apa yang kemudian mau diamalkan? Karena kita itu disuruh terikat kepada syariat itu saat beramal, gitu Mas Isa. Nah, jadi cukup yang mau diamalkan itulah diketahui, diilmui. Cukup itu. Nah, itu saya mau menikah gitu ya. Boleh nggak sih pacaran? Oh, nyari dulu, tanya ke Islam, cara bergaul dalam Islam, bagaimana kemudian yang dibolehkan untuk menikah, kan begitu. Di dalam pernikahan itu ada hak suami dan istri seperti apa? Saya belajar itu, kan begitu. Saya mau melahirkan, wah, mau punya anak, bagaimana jaga kehamilan? Di situ bertanya. Nanti kalau punya anak ada kewajiban apa? Gak usah belajar sampai yang nanti kalau dia sudah umur 15 tahun kedua, belum, karena anaknya masih mau lahir, gitu loh, masih ada proses gitu ya, ada kesempatan. Masya Allah. Jadi tetap wajib belajar. Kalau kemudian sembari karena kita itu belajar itu membutuhkan waktu, sementara ini amal sudah di depan mata, sama-sama boleh hadirkan guru lain, gitu loh. Jadi sambil kita itu menghadirkan guru lain untuk ngajari anak kita, kita juga belajar bersama mereka. Itu dibolehkan karena kita tadi yang memilih untuk menghadirkan guru-guru tersebut. Jadi kita bukan kemudian menyerahkan atau melepaskan tanggung jawab mendidik anak, tapi karena kita tuh meyakini dan memahami bahwa ya saya bertanggung jawab atas pendidikan anak saya, tapi karena saya tidak mampu, maka saya harus nyari orang yang mampu. Nah, tapi itu pun juga tidak bermakna lalu saya serahkan pasrah, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi ya begitu. Tetapi kemudian yang berikutnya masih anak-anak kita itu kan tidak hanya ada dalam lingkup yang menjadi area kekuasaan kita. Kalau yang seperti itu hanya pada usia mereka paling 7 tahun pertama, begitu ya. Ketika kemudian 7 tahun kedua yang oleh para ulama disebutkan itu adalah usia mumayyiz, dan itu adalah usia siap anak-anak untuk lebih duduk dengan lebih rapi, untuk lebih disiplin dalam sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Itu diperkenalkan dan boleh diperkenalkan dan guru-guru lain. Maka di situ kita bicara sistem pendidikan kan. Sistem pendidikan itu yang mengelola, yang menerapkan negara. Jadi di situ memang ada unsur negara sebagai penerap aturan syariah tentang sistem pendidikan.
Nggih. Di dalam mendidik anak itu juga melibatkan sistem media, Mas Isak. Kayak tadi itu, sosmed jangan jadi ajang untuk mengajarkan, mempromosikan kemaksiatan. Sistem media yang menetapkan juga negara, yang mengatur juga negara. Kalau ada yang kemudian melakukan kekeliruan, ada yang mempromosikan, yang itu kemudian berarti melakukan kemaksiatan, dihukum negara yang menghukum. Jadi di situ ada unsur pelaku pendidikan itu ya orang tua, ya masyarakat, ya negara. Nggak bisa semuanya, juga itu ya. nggak bisa semuanya kalau mau diambil alih oleh orang tua, nggak akan sanggup.